Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurul Kolbi dari Prodi Administrasi Negara A2 NPM 213522070. Ingin menjelaskan tentang perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Contohnya perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan sebuah bentuk dari perusahaan yang di dalam kegiatan tersebut adalah melakukan pembelian, penyimpanan hingga melakukan berbagai macam bentuk akan kegiatan jual beli terhadap barang dagang, dan juga tidak akan memberikan sebuah nilai tambah terhadap barang tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut adalah nilai tambahnya merupakan melakukan pengelolaan dan juga melakukan pengubahan terhadap sifat maupun bentuk dari barang asli dari tahap awal hingga sedemikian rupa sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya toko sembako, toko swalayan, toko bahan bangunan, toko peralatan tulis, Alfamart, dan Indomart. Yang kedua, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah segala sesuatu kegiatan bisnis antara pegawai jasa dan pembeli. Contohnya jasa transportasi, angkutan umum, kendaraan bermotor, dan jasa pendidikan, jasa medis dan kesehatan, jasa pegadaian juga. 3. Perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang banyak. Hasil produksi dengan nilai tambah itu kemudian dijual kepada konsumen melalui jaringan distribusi dan grosir hingga tingkat eceran juga, sehingga sampai ke tangan konsumen. Selain dari bahan mentah menjadi produk jadi, perusahaan manufaktur adalah mencakup industri yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi, barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya industri tekstil dan gramen, industri mesin dan alat berat, industri logam, industri farmasi, industri rokok, industri kimia, dan industri otomotif. Yang kedua, bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis baik komersial maupun industrial yang dikelola oleh asosiasi dan sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Contohnya perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan perusahaan perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Contohnya toko bakso atau toko pakaian. Yang kedua, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah suatu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Contohnya perusahaan Puma, perusahaan Diadora. Ketiga, CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang menjalankan perusahaan. Contohnya Bintang Fajar CV. Yang keempat, PT. PT atau perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha badan hukum yang berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemilik memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Contohnya PT Sido Muncul. Yang kelima, perusahaan daerah atau BUMDes. Badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa. Contohnya bank desa, usaha air minum desa, atau penyewaan traktor. Yang keenam, Perum atau perusahaan umum yang disingkat Perum ini adalah BUMN yang utamanya melayani kegiatan umum baik dalam hal produksi, konsumsi maupun distribusi. Contohnya Perum Damri, Perum Bulog,
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tentang perusahaan. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.